kami mengambil tema percepatan pembangunan kesejahteraan Kabupaten Duga, Papua. Dan untuk membahas bagaimana upaya-upaya percepatan yang sedang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Duga dengan melibatkan berbagai stakeholder, baik itu dari Provinsi Papua maupun dari pemerintah pusat. Malam hari ini sudah hadir bersama saya 3 orang narasumber yang akan membahas bagaimana upaya-upaya percepatan pembangunan kesejahteraan Kabupaten Duga. Saya perkenalkan saja narasumber saya yang pertama yang berada di sebelah kanan saya ini adalah Wentius Nimyangge, SAK, SPD, MM. Beliau adalah Bupati Kabupaten Duga. Selamat malam Pak Bupati. Malam, terima kasih. Ya. Sehat ya? Baik, sehat. Puji Tuhan. Kemudian yang kedua adalah Bapak Laos Deo Calvin Rumayom, Esos MSI. Beliau selaku Ketua Analisis Papua Strategis. Selamat malam Pak Laos. Selamat malam. Apa kabar? Kabar baik. Sehat ya? Sehat. Terima kasih. Tuhan. Dan narasumber saya yang ketiga adalah Naphtali Mabel. Beliau selaku tokoh masyarakat Kabupaten Duga. Selamat malam. Selamat malam. Apa kabar Bapak, sehat ya? Sehat, Tuhan. Iya, itulah tadi 3 narasumber saya yang sudah saya perkenalkan untuk kita berdialog kurang lebih 60 menit ke depan. Dan saudara pemirsa, kita ketahui bahwa Kabupaten Duga sendiri merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Papua Indonesia yang berada atau beribu kota di distrik Kenyam dengan jumlah penduduk berdasarkan data BPS tahun 2021 itu sebanyak 110.357 jiwa. Dan ini tentunya menjadi sebuah pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah setempat untuk bagaimana mempercepat pembangunan kesejahteraan masyarakat di sana. Apalagi belakangan ini kita sama-sama tahu bahwa kondisi keamanan di sana yang memang kurang kondusif ini membuat pemerintah harus berpikir bagaimana caranya untuk bisa mengembalikan image Duga ini sehingga bisa menjadi kabupaten yang ada dalam kedamaian, tetapi juga kemajuan-kemajuan yang diciptakan oleh pemerintah daerah setempat. Dan untuk itu bapak-bapak di sini hadir untuk bagaimana kita sama-sama melihat apa yang sedang dikerjakan di Kabupaten Duga. Saya mengawali dialog kita malam hari ini dengan bertanya dari Bapak Bupati dahulu. Pak Bupati, Pak Wentius Nimyangge. Pak Bupati, ini kita tahu bahwa sepeninggalan almarhum Bapak Yairus Wijangge sebagai Bupati, kemudian tonggak kepemimpinan itu dia ambil atau diberikan kepada Bapak sebagai Bupati untuk melanjutkan kepemimpinan ini. Dan kalau tidak salah nanti bulan Mei ya, sudah menetapkan tanggal 22 bulan Mei. Ya, Bapak, mungkin dalam waktu yang singkat ini saya memang berada jauh dari Kabupaten Duga, tetapi saya melihat bagaimana gebrakan-gebrakan yang sudah dilakukan oleh Bapak di sana sebagai Bupati. Mungkin Bapak bisa menceritakan apa saja langkah-langkah yang sedang dikerjakan oleh pemerintah daerah di sana, meski banyak orang mengatakan Duga tidak aman seperti itu. Silakan Pak Bupati. Baik, terima kasih atas berikan waktu kepada saya. Sebelumnya saya mau sampaikan isi hati saya, salam yang Bapak di TPRI Papua ini. Terima kasih semua staf karyawan maupun bapak-bapak pimpinan. Saya juga menyampaikan Bapak Laos jadi teman seperjuangan untuk membangun Papua. Tidak gampang kita hadapi, pahit manis kami rasakan. Tuhan pegang umur panjang di tangan kanan dan di tangan kirinya segala berkat mencurahkan di ladang Bapak. Bapak Mabel juga begitu. Beliau juga sebagai senior yang menjemput Duga itu bagaimana harus tidak ada di belik gunung ini, tidak ada orang, tidak ada apa-apa, tapi melalui senior kami bisa jadi kabupaten. Dan kabupaten yang sekarang ada ini luar biasa, umurnya sudah 12 tahun. 12 tahun ya. Dengan teman-teman lain. Ada 5 kabupaten. Luar biasa, Bapak David Ubi dengan Bapak Nicholas Sigibalon memberikan apinya itu untuk membangun anak-anak negeri semua.
kami juga membangun Onai sendiri. Akhirnya Bapak Bupati Jairus Ngujangge dengan Bapak Wentius Nimiangge disebut Jawe. Kami Jawa ini punya visi misi dan mimpi yang indah sekali untuk bagi generasi Aset Nduga. Dan kami sedang bekerja, tetapi maut yang memisahkan kita. Sehingga luka, sakit, dan menangis itu pasti ada dalam hati kita. Saya tidak bisa pungkiri itu. Tapi semangat saya tetap 45 dan membantu. Pak Laus, Pak William, Pak Naftali tolong membantu saya. Karena saya selalu bicara dengan lokakarya. Waktu wakil bupati sampai dengan bupati. Begitu juga, jadi tolong kita sukseskan ini. Akhirnya kemarin tanggal 2 Februari tahun 2022 kita buka sidang. Tanggal 3 kita ikuti semua sidang alur, kita sudah jalan. Kemarin ke Timikan dan hari ini datang di sini. Jadi kami bersyukur karena melalui Bapak William, melalui Bapak Laus, tol laut sudah masuk ke Nduga. Kita sudah sahkan. Sekarang pembangunan itu mimpi Bupati Pak Jairus dengan Pak Kristantus itu langsung jalannya itu masuk langsung dari Wamena, jalur masuk ke lewat masyarakat. Tapi di tengah jalan ada putus. Mungkin putus ini kami orang Papua semua tahu, orang Indonesia juga tahu bahwa daerah itu daerah Taman Loren. Dan Taman Loren ini harus ada orang punya penunggu. Harus ada penjaga, akhirnya orang penunggu marah kita. Terpaksa jalan itu putus. Yang penunggu yang mereka marah, sehingga kami punya jalan itu putus. Tapi saya arahkan, ya beliau kalau mau berprinsipnya keras, beliau punya tanah sebelah, saya membangun tanah sebelah. Jadi selama dalam almarhum begitu jalan, saya survei dengan teman-teman kita mulai membangun. Jadi mimpi kita adalah kita tidak boleh penonton setia. Ada orang bilang otonomi ini tolak. Tapi pemerintah pusat mereka sudah masukkan sini, masukkan sana. Luar biasa. Jadi kelihatannya itu kita itu jadi penonton setia begitu. Sekarang pada kesempatan ini juga saya mau sampaikan begini. Saya lihat ada daftar-daftar itu, petanya itu peta yang lama punya. Baru Kementerian Wilayah yang selalu bolak-balik sampai kita versinya Bupati Nduga tidak masuk. Yang kedua itu daerah Nduga harus peta wilayah itu harus masuk, provinsi itu harus masuk melalui wilayah yang Kementerian Wilayah potong itu. Kalau wilayah yang lama punya tidak usah. Lebih baik tidak usah. Itu wilayah yang lama punya yang masuk ke itu. Terus saya melihat Pegunungan Tengah Papua, Provinsi Papua itu di Wamena, ibu kotanya Wamena. Berarti Wamena harus kota madya, Nduga provinsi. Ini yang kami harus lihat survei wilayahnya. Kalau wilayah di belakang ini menjadi belakangan, tidak ada apa-apa, berarti lebih baik Nduga tidak bisa masuk di Wamena. Lebih bagus kasih Onai sendiri. Berarti provinsi ya Papua Tengah, Pegunungan Tengah. Ya, Pegunungan Tengah sudah ada, sehingga Pegunungan Barat dibawahi dengan Kabupaten Nduga, Kabupaten Jaukimo. Kami jadi penonton setia, sehingga ada beberapa kabupaten, Nduga Timur, Nduga Utara, Nduga Selatan, Nduga Utara. Selesai itu Jaukimo juga seperti itu. Dan kami harus punya provinsi sendiri. Kalau masuk lagi ke Wamena terus sama saja, perkembangan kemarin juga sama dengan hari ini. Baik. Terima kasih.
Artinya begini Pak Bupati, di masa kepemimpinan Bapak ini Bapak melihat bahwa ternyata pembukaan akses itu sangat penting bagi Ya. pemerintah dan masyarakat kabupaten ini, sehingga saya melihat Bapak juga mengundang beberapa pihak dari luar untuk bagaimana membantu pemerintah daerah mempercepat ini. Silakan Pak Bupati. Terima kasih Bapak. Itu kita membantu pemerintah ini, kemarin kita sudah lokakarya. Hasil itu yang saya sampaikan sekarang ini. Supaya pemerintah dari kementerian harus hadir di daerah-daerah mana yang ada minta pembangunan, minta masyarakat menangis di mana, hak asasi manusia di mana. Hak asasi manusia ini pun tidak pernah masuk di daerah-daerah. Hanya nonton TV, lihat mata, tapi bawa Facebooknya itu bawa sini, bawa sana. Tapi tanggapinya tidak ada. Baik. Itu. Baik, Bapak, nanti kita akan bicara lebih jauh lagi terkait dengan bagaimana terobosan-terobosan yang Bapak mulai lakukan dengan melibatkan berbagai pihak nih. Namun sebelum Bapak ini, saya ingin ke Pak Laos deh. Pak Laos, ini Pak Laos ini merupakan salah satu orang yang memang mendapat melihat suasana kondisi yang ada di Nduga, kemudian dengan organisasi analisis Papua strategis ini Pak Laos hadir di sana untuk bagaimana bisa membantu pemerintah. Sebelum Pak Laos menjawab terkait dengan bagaimana pendampingan yang dilakukan kepada pemerintah daerah setempat, mungkin Pak Laos bisa menyampaikan ke masyarakat sehingga bisa mengetahui apa sih organisasi analis Papua strategis ini. Silakan Pak Laos. Ya, terima kasih. Selamat malam para pendengar TVRI Papua dimanapun berada. Kami dari analisis Papua strategis, ya. Ini adalah sebuah jaringan kerja yang menghimpun sejumlah tokoh-tokoh profesional, ya, tokoh-tokoh pemangku kepentingan, terutama ketika pada masa pandemi COVID-19 ini memang kita tidak bisa ketemu dan semua harus by online, dan kemudian selama 2 tahun kita mencoba membangun jaringan untuk menghimpun berbagai tokoh-tokoh Papua, baik di Papua tetapi juga di tingkat nasional, bahkan juga di beberapa negara yang peduli terhadap upaya untuk bagaimana kita bisa membangun percepatan pembangunan di Papua. Ya, mungkin pendampingan apa yang dilakukan kemudian kepada daerah-daerah tertinggal dan juga dari sisi keamanan ini menjadi suatu masalah yang dihadapi oleh daerah tersebut. Ya, terima kasih. Kebetulan saya hampir 1 tahun lebih, ya, 1,5 tahun, hampir 1,5 tahun sebagai tenaga ahli di kantor staf presiden. Dan beberapa waktu lalu ketika Bapak Bupati dengan berbagai permasalahan yang ada di daerah, Pak Bupati berkunjung, ya, dan mempresentasikan persoalan di Nduga ini. Tentu ini menjadi satu hal yang diharapkan tentunya oleh Bapak Presiden untuk bisa melihat bagaimana langkah-langkah pemerintah. Tentu pemerintah sendiri nggak bisa, pemerintah membutuhkan intelektual Papua, pemerintah membutuhkan agama, tokoh agama, pemerintah membutuhkan tokoh adat, pemerintah membutuhkan tokoh perempuan, tokoh pemuda. Dan disitulah kita berkolaborasi bersama-sama dengan kantor presiden, sekretariat wakil presiden, dan sejumlah kementerian yang tentu sangat diharapkan oleh pemerintah daerah, yaitu bagaimana pengawalan terhadap program-program strategis nasional, katakanlah seperti tol laut, tetapi juga bakti telekomunikasi, dan juga isu-isu pembangunan yang tentu disesuaikan dengan karakter daerah, ya, masing-masing. Iya, tadi Pak Laos sempat sebutkan ada di presentasi ketika bertemu dengan Pak Laos dan kawan-kawan di Jakarta, ada yang dipresentasi oleh Pak Bupati kepada, kira-kira apa yang ditangkap dari presentasi Pak Bupati ini bagi upaya percepatan pembangunan di Kabupaten Nduga sendiri? Iya. Tentu yang menarik di sini adalah ketika lahirnya instruksi presiden, ya, nomor 9 tahun 2017
dan kemudian dilanjutkan dengan Instruksi Presiden nomor 9 tahun 2020 tentang percepatan pembangunan kesejahteraan Papua dan Papua Barat. Nah, Duga itu ya, Kabupaten Duga itu menjadi bukan salah satu yang menjadi inspirasi ya bagi Bapak Presiden untuk bagaimana harus melahirkan sebuah upaya akselerasi, karena Duga itu di dalam UN Development Index ya di PBB itu Duga termasuk salah satu kabupaten yang ya boleh dibilang kabupaten yang atau wilayah yang memiliki angka kemiskinan tertinggi di dunia setelah satu wilayah di Afrika. Sehingga itu betul-betul melalui impres itu diharapkan bagaimana totalitas seluruh kementerian termasuk Provinsi Papua harus keroyok persoalan pembangunan di Duga. Nah, namun dalam proses perjalanannya memang kita melihat ada kementerian yang respon ya, seperti Kementerian Perhubungan, Pak Menteri sangat respon, Kementerian PUPR sangat respon, tapi kita belum melihat gitu ya menteri-menteri yang lain atau kementerian-kementerian yang lain. Dan itu memang setelah Pak Bupati berjuang untuk kita melakukan sebuah lokakarya, jadi kita menghimpun semua masyarakat dari representasi dari 32 distrik, dari tokoh agama, tokoh adat, dan tokoh perempuan, tokoh pemuda. Di sana kita lihat secara langsung bahwa ternyata Duga yang dilihat di luar ya itu berbeda dengan apa yang ada di dalam. Artinya masyarakat Duga sendiri di bawah kepemimpinan Bapak Bupati itu punya kemauan keras untuk membangun daerah itu. Tetapi image yang kita lihat di media sosial di mana-mana selalu identik dengan konflik, perang, dan lain-lain. Nah, salah satu pendampingan yang kami dari APS, Analisis Papua Strategis, lakukan adalah membantu Bapak Bupati dan pemerintah daerah untuk melakukan upaya-upaya penguatan terhadap peran pemerintah. Nah, mengapa ini penting? Karena saya mewawancarai ya, banyak masyarakat dan tokoh pemerintahan lokal di daerah itu hampir minus kunjungan, baik dari pemerintah pusat tetapi juga dari OPD-OPD terkait, katakanlah Bapeda Provinsi Papua atau Dinas Pendidikan atau Dinas Kesehatan, itu sangat minim. Dan itu terbukti memang rumah sakit ya dokternya nggak ada gitu. Kita lihat juga aktivitas ekonomi juga tidak berjalan, padahal tol laut sudah masuk. Jadi memang ini ada kondisi di dalam yang harus kita duduk ya secara bersama-sama untuk kita menyampaikan bahwa Duga itu bukan daerah perang, gitu. Duga itu bukan daerah konflik, ya. Tapi kita harus melihat bahwa masyarakat Duga itu punya potensi yang besar untuk mereka mau bangkit. Tapi harus difasilitasi dong, begitu. Tidak bisa kita hanya melihat dari satu sisi, dari sisi keamanan, lalu kita tidak menggerakkan ekonominya, lalu nanti orang makan bagaimana gitu. Apakah kita hanya berharap pada bantuan dan lain-lain. Nah, ini upaya yang dilakukan oleh Bapak Bupati adalah melakukan sebuah lokakarya. Jadi merumuskan seluruh kebijakan pembangunan, termasuk kita melihat semua perangkat-perangkat yang seharusnya ada tapi nggak ada. Misalnya kantor pengadilan, Departemen Agama, kantor-kantor vertikal ya, BPJS, yang seharusnya itu sebagai kabupaten sudah harus ada karena itu perintah undang-undang gitu. Tapi faktanya hari ini setelah kita melakukan lokakarya, mendengar semua aspirasi masyarakat, kita melihat bahwa kita harus rubah gitu, pola strategi kita untuk membantu daerah. Kita tidak hanya harus dengan statement atau dukungan moral semacam itu atau memberikan bantuan sosial, nggak cukup. Kita harus menjadi partner mitra dari pemerintah untuk memastikan program-program pembangunan itu harus nyata, terutama di 32 distrik, dan ini wilayah sangat luas dan ini membutuhkan kerja-kerja kolaborasi dengan berbagai pihak untuk membantu pemerintah di sana. Baik, terima kasih. Saya ke Pak Mabel ini. Pak Mabel sebagai tokoh masyarakat yang juga bersama-sama dengan sejumlah tokoh lainnya menjadi penggerak, artinya sampai dengan berdirinya Kabupaten Duga. Kalau boleh saya tahu, ketika Bapak dengan teman-teman berjuang itu, mimpi apa yang Bapak pikirkan tentang Duga dan masyarakat di sana? Inginnya seperti apa?
Baik, terima kasih. Selamat malam untuk pemeriksa TVRI dimanapun berada. Nama saya Naftali Mabel. Yang memikirkan waktu itu, karena daerah sana itu, dibilang daerah itu, daerah tidak ada apa-apa. Tertinggal. Oke. Tidak tahu tertinggal atau apa, tidak tahu. Daerah itu mereka bilang, image itu daerah tidak ada, satu. Yang kedua, daerah itu daerah merah yang tidak bisa buat sesuatu apa-apa. Jadi namanya ke Induga. Saya dengan teman-teman itu kasih nama Induga itu, ya karena tidak ada apa-apa, makanya namanya Induga. Nanti di dalam namanya itu akan muncul itu yang tidak terduga itu akan terjadi di sana. Yang selama ini bapak-bapak baik pemerintah pusat dan pemerintah daerah di provinsi maupun di mana yang sekarang ini image yang terjadi bahwa di sana itu daerahnya itu daerah daerah perang. Sesungguhnya tidak. Saya turun sendiri dengan Pak Bupati dari APS ini ajak harus turun. Kita lihat dulu apa benarkah itu tidak. Ya image yang terjadi itu. Sehingga visi pembentukan itu karena tidak ada apa-apa. Supaya harus ada apa-apa. Di sana tempat yang Allah siapkan itu tempat susu dan madu yang tersembunyi di sana. Dan di sana akan tanda heran, satu tanda heran yang lain akan tampil dari sana. Akan muncul, mulai dari Lokakarya kemarin. Yang itu yang diminta oleh Bapak Bupati selama ini. Mimpi kami di sana itu tempatnya adalah susu dan madu yang Allah, surga kecil yang dari Allah berikan turun dari langit jatuh di bumi ada di tempat itu. Makanya daerah itu harus menjadi daerah yang benar-benar menjadi sumber berkat bagi dunia ini. Artinya Bapak yakin ketika Bapak dengan teman-teman ini berjuang untuk pembentukan kabupaten ini sampai jadi, Bapak yakin bahwa apa yang tadi Bapak sebutkan itu bisa terjadi di Indonesia? Memang benar, karena saya pernah baku marah dengan Bapak Presiden SBY. Ya. Kan dibilang itu daerah masyarakat akan diberikan pekerjaan Papua dari masyarakat pegunungan tengah Papua dari 6 pemekaran kabupaten yang dilakukan oleh saya kesemuanya di wilayah pegunungan tengah itu akan dipekerjakan oleh pemerintah Papua dengan negara akan kirimkan ke kawasan selatan dan kawasan timur untuk perkebunan besar. Dan saya marah itu pada tanggal 18, tanggal 17 itu bulan Februari tahun 2008 saya sudah buat surat dan itu Bapak Presiden tahu itu, mantan Bapak Presiden. Baik. Dan saya minta tidak, kami bukan orang tidak sekolah, bukan es lilin saja, bukan. Ada es lilin setelah juga ada. Terbukti sekarang Provinsi Papua saya punya orang dari gunung yang memimpin Pak. Papua ini. Baik. Nanti kita akan bicara lagi bagaimana respon Bapak terhadap pembangunan yang sedang dikerjakan oleh Pak Bupati dan kawan-kawan. Namun sebelum itu saya ingin membuka telepon interaktif dulu bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami di dalam dialog malam hari ini. Anda juga bisa berpartisipasi lewat nomor telepon 0812 4007 1214. Sekali lagi di bawah layar kaca Anda bisa lihat 0812 4007 1214. Saya ke Pak Bupati. Pak Bupati, apa yang tadi disampaikan Pak Laos itu Bapak akui seperti itu? Baik, terima kasih Bapak. Saya melihat yang bisa membantu saya dengan membantu daerah saya dengan rakyat saya. Itu saya kasih jabatan Pak William sama Pak Laos itu malaikat. Malaikat turun di hutan. Malaikat turun di hutan supaya orang juga yang tertinggal itu musuh kita, yang menghambat pembangunan itu musuh kita, itu harus bagaimana cara merasakan itu.
Karena Papua ini yang bikin masalah itu orang Duga. Pertama kali di Italia, kedua lagi bikin di sana. Tapi yang nikmati itu orang-orang gunung dan orang-orang yang tenang ini. Baru kami itu jadi bikin masalah terus. Iya, iya. Jadi pemerintah itu senang karena di sana itu jadi lahan politik dan di situ uang presiden keluarkan, orang yang nikmati itu yang gunung-gunung ini. Maka mau tidak mau provinsi Duga ini harus masuk kampung peta distrik yang saya adakan ini masyarakat saya harus masuk nikmati begitu. Supaya sama-sama rendah, duduk sama-sama, berdiri juga sama-sama. Terima kasih. Bapak, ada yang ingin bergabung dengan kita lewat jaringan telepon malam hari ini. Halo, selamat malam. Selamat malam, Pak. Iya, dengan Bapak siapa dari mana? Saya dari Duga. Bapak Yakob ya? Ya, Silakan Pak Yakob, apa yang mau disampaikan ke Pak Bupati, Pak Laos dan juga Pak Naptali ini? Silakan. ya baik. Dari Duga, mewakili Mas Duga menyampaikan lagi lebih dahulu. Tuhan baik sih. Yang pertama, kami melihat kita sudah menjadi peperangan yang tadi di mana itu. Itu saya. Kami merasa ini sesuatu yang luar biasa terjadi karena pertolongan Tuhan. Kemudian yang untuk membangun Duga itu membutuhkan keberanian, Pak. Karena situasi Duga itu tidak seperti hari ini kita, tetapi yang sebenarnya membutuhkan hadirkan di dalam pembangunan itu. Oke. Salah satunya kami menilai dan merasakan itu adalah pasangan Yahweh. Yahweh, apa yang Pak almarhum telah lakukan untuk Kabupaten Duga sehingga yang sisa sedikit waktu ini beliau Pak Wentius terus sampai ini sedang lagi. Baik, terima. Ya. Halo Pak. Iya, silakan Pak Yakob bicara. Oleh sebab itu, berhubungan dengan pembangunan yang sedang berjalan, khususnya yang Duga, perlu ada komitmen bersama dengan seluruh komponen masyarakat, tokoh gereja, dan juga lebih terutama melaksanakan pemerintahan di Kabupaten Duga itu, seluruh pejabat di Dugama itu harus jadi satu. Tidak bisa orang Duga itu hanya melihat Bupati toh. Hari ini kami melihat Bupati seperti Pak Wentius ini luar biasa karena mereka ini Pak almarhum Pak Yairus Jangge, Bupati yang berani dan itu juga sedang dilakukan oleh Bapak Bupati yang sedang lakukan waktu yang sisa ini. Kami mengajak seluruh masyarakat Dugama itu menjadi satu, apalagi pejabat khususnya DPR dan juga yang birokrat yang ada di Dugama itu. Baik, terima kasih Pak Yakob. Pernyataan Pak Yakob ini sudah bisa ditangkap sama Pak Bupati ini. Pak Bupati tadi saya catat ada beberapa hal yang disampaikan Pak Wentius, artinya memberikan apresiasi terhadap penyelesaian masalah yang terjadi beberapa waktu lalu di Wamena. Kemudian Pak Yakob juga menghendaki harus ada kolaborasi antara Bapak sebagai bupati dengan para pimpinan, termasuk juga dengan para tokoh yang ada di sana. Jangan Bapak sendiri karena ini akan susah begitu. Dan yang ketiga mungkin perlu adanya sinergitas yang kuat antara Bapak dengan pemerintah yang terkait. Silakan Pak Bupati, apa yang Bapak mau sampaikan terkait ini. Baik, terima kasih. Secara kami ini secara Bapak, semua pikiran kami untuk merubah Duga itu kita sudah sampaikan lewat apel maupun lewat acara apa mungkin di ini rapat-rapat kita semua sampaikan. Dan berita ini juga kita sampaikan Kementerian Perhubungan Laut, Kementerian
Perhubungan Udara dan kementerian lain dan dimasuk di ruangan kepresidenan juga. Jadi lebih bagusnya itu ya orang juga barang-barang yang tadi Pak Lau sampaikan. Ada dinas-dinas yang perlu kita harus bangun. Berarti orang yang kader dia punya eselonnya tinggi atau eselonnya yang ini lagi kita mau bawa lagi ke sana susah. Sehingga kita harus berkembang. Dinas-dinas itu ada, berarti kita harus sampaikan visi misi jawab ke pemerintah itu dengan kasih jabatan yang strategi itu masing-masing kita bisa kasih. Tapi hanya 2 dinas dengan berapa dinas saja baru ini ada ego ambisi itu jabatannya membuat macetnya di situ. Sehingga dinas-dinas yang lain yang harus mendukung juga harus segera direalisasikan supaya kita jalan juga sama-sama. Itu yang kami sampaikan pada kesempatan ini juga supaya Bapak Presiden juga hari ini nonton dan lihat apapun yang kami bicara hari ini. Ada kaki tangannya di sana, Pak. Ya, Pak Presiden. Iya. Jadi terima kasih. Saya ngotot Pak Presiden hadir terus akhirnya Pak Laus itu malaikat Pak, bukan presiden di sini. Oh, presiden itu di sana. Artinya dengan kehadiran Pak Laus ini menunjukkan bahwa presiden juga sudah hadir secara tidak langsung. Iya, luar biasa. Terima kasih untuk ini. Saya ini poin ini penting sekali silakan, yang Pak disampaikan oleh Pak Bupati dan juga respon dari Pak Yaakob tadi ya, pertanyaan. Jadi ada 3 arahan penting Bapak Presiden yang selalu saya ingat selalu disampaikan dalam rapat-rapat kabinet atau memberikan seruan ya kepada masyarakat Indonesia termasuk kita di Papua. Pertama begini, jadi untuk mau membangun Papua ya dalam hal ini konteks Nduga ya, pertama adalah kita harus punya paradigma baru tentang Papua. Kedua, untuk membangun Papua kita harus punya loncatan baru. Ketiga, untuk membangun Papua kita harus punya pendekatan baru. Nah, basis pendekatan yang selalu Pak Jokowi selalu utarakan adalah yaitu pendekatan antropologi dan sosiologi. Nah, kami dari analisis Papua strategis melihat bahwa dalam upaya-upaya mendampingi daerah seperti Nduga, ini kita tidak bisa membandingkan dengan daerah lain. Lalu model itu kita terapkan di sana. Ini memang harus formula baru. Dan oleh karena itu Pak Bupati, Pak Wentius merumuskan sebuah lokakarya yang di dalamnya itu mengakomodasi pendekatan-pendekatan antropologi dan sosiologi sehingga komunikasi itu terbangun. Kalau Nduga ini kita lihat terus dari kacamata konflik, mungkin orang kementerian, orang provinsi mau masuk mikir-mikir gitu. Waduh, saya ke sana jangan-jangan nanti saya ditembak atau gimana. Ini kan image gitu yang berkembang. Nah, kita ingin merubah bahwa orang Nduga tidak seperti itu gitu. Dan kami sendiri ada di sana, kami di dalam masyarakat, kami mendengar semua aspirasi masyarakat. Dan ternyata masyarakat tuh sudah berpikir terlalu maju gitu untuk membangun daerahnya gitu. Mungkin itu poinnya saja ya. Baik. Saya ke Pak Mabel nih, Pak Mabel selaku tokoh masyarakat, apa yang Bapak inginkan dilakukan oleh pemerintah bagi masyarakat di Kabupaten Nduga sehingga ada percepatan sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Laus itu. Apa yang Bapak lihat perlu dilakukan di sana? Baik, terima kasih. Kami sebagai pendiri kabupaten daerah itu untuk membuka isolasi, ada punya visi, misi, ada tujuan. Yang kami inginkan, harapkan itu daerah itu harus membuka isolasi sama seperti daerah-daerah yang lain. Itu yang pertama. Tadi saya sudah sampaikan itu Nduga itu adalah surga kecil yang jatuh dari surga ada di muka bumi yang menghidupi dunia yang besar. Itu ada di sana. Taman Lawrence itu ada di sana.
Gunung Kardens itu ada di sana. Membuka isolasi di wilayah kawasan pegunungan itu ada di sana. Saya ini pikir-pikir bagaimana caranya untuk harus membangun daerah pegunungan. Ini semen saja di Wamena itu, saya ini tinggal di Wamena. Jadi di Wamena itu Baik. harga semen itu tinggi-tinggi. Saya tidak mau itu lagi terjadi. Baik, Bapak, ini ada yang ingin bergabung dengan kita. Halo, selamat malam. Ya, halo, selamat malam. Selamat malam. Dengan Bapak siapa dari mana? Dengan Pak Alex dari Wamena. Silakan Pak Alex, orang Wamena. Oke, baik. Ini yang saya mau masukkan saran buat Bapak. Kalau untuk percepatan pembangunan suatu daerah itu, kita butuhkan orang-orang yang punya skill atau IQ itu ya bagian tata kota, kita kasih masuk di tata kota. Jangan kita dari dinas lain, kita masukkan ke dinas lain. Itu kan tidak nyambung, makanya percepatan itu tidak akan terjadi. Jadi saya harap buat Bapak bertiga, kalau untuk beberapa bulan ke depan atau mau percepatan pembangunan daerah itu, Bapak Bupati harus bisa menilai atau melihat itu, di mana yang punya kemampuan untuk membangun kota, dia di situ. Jangan kita contoh, kita bawa guru untuk dia jadi medis. Itu kan tidak bisa percepatan. Terima kasih Pak Alex, itu saja ya. Itu saja. Oke, ini Pak Alex ini memang melihat juga bagaimana perkembangan yang terjadi di sana. Ya. Pak Bupati, saya lihat ada kurang lebih 5 hal yang menjadi penting Ya. bagi pemerintah untuk mempercepat pembangunan di sana. Yang pertama itu pengembangan sumber daya manusia yang unggul di kabupaten ini. Bagaimana Bapak melihat ini dan apa yang Bapak perlu dikerjakan di sana? Baik, terima kasih. Di sana yang untuk SDM yang unggul di sana itu, ya guru-gurunya kurang. Oh gitu. Guru-gurunya kurang, harus guru-guru ada. Oh. Nah, itu satu. Perlunya pembangunan pendidikan dan kesehatan. Ya, kurang lebih seperti pendidikan itu, ya. dengan kesehatan. Hmm. Terus orang-orang kesehatan itu juga kedokteran dan lain-lain fasilitas. Fasilitas kami sudah ada, tapi kami sendiri juga hukum ini jangan, ini bisa, itu tidak lakukan. Akhirnya kemarin kita sudah lakukan dengan Lokakarya. Hasil kesepakatan kita bahwa ini larang, ini larang, ini larang, ini bisa, ini bisa. Itu kita sudah lakukan kemarin. Ke depan ini mudah-mudahan lebih bagus lagi. Indeks pendidikan kemarin turun, tapi ya luar biasa, mudah-mudahan kita kasih naik. Bagaimana cara kita harus kasih naik. Daerah tertinggal ini yang tadi saya singgung, ibu kota provinsi Pegunungan Tengah itu di Kenyang. Kenapa saya sampaikan begitu? Karena malam-malam Hercules mau masuk atau hujan sudah tertutup lagi, baru awan sudah tertutup di gunung, baru pesawat besar masuk. Hanya harap Boeing Trigana kecil saja, Wamena tidak bisa. Itu sama saja dengan kemarin. Kalau dia jalur di bawah itu Garuda, teman-teman dari Timika juga masuk Garuda, Merauke juga masuk Garuda, Duga juga harus masuk Garuda. Berarti Pegunungan kita membangun dengan sejajar dengan teman-teman. Ini mimpi yang luar biasa yang harus dikerjakan, diselesaikan. Ya, harus selesaikan Oleh Bapak dan juga Pak Laus ya. Putuskan itu. Harus ya. Itu harus. Kami Baik, kita- Lokakarya sudah putuskan. Kita terima telepon lagi ya. Halo, selamat malam. Ya, selamat malam. Dengan Pak siapa dari mana? Bapak Ronald dari Ndugama. Bapak Ronald Ndugama, silakan. Ya, shalom, selamat malam. Shalom. Singkat Pak Ronald. Ya, baik. Terima kasih pada kesempatan ini. Saya sangat beri apresiasi Bapak Bupati dan Toko, terus staf presiden yang hari ini hadir untuk Wasinduga disampaikan kepada Republik Indonesia ini. Saya menyampaikan terima kasih. Selamat malam. Saya langsung saja malam ini Bapak Bupati, Bapak staf diminta Presiden Republik Indonesia segera cabut TNI Polri yang ada di Ndugama. Setelah itu baru
hari ini di Sigung untuk persoalan pembangunan itu bisa berjalan. Kalau masih ada kepentingan NKRI untuk wilayah itu dikuasai, program apapun hari ini Lokakarya atau apapun yang sudah di Artinya Pak Ronald menghendaki situasi keamanan di Duga diselesaikan dulu sehingga ketika masyarakat merasa aman maka pembangunan itu bisa dilakukan, seperti itu yang Pak Ronald inginkan. Ya, dan itu konflik itu apa kekuasaan masih berlangsung, kita mau bicara Baik Pak Ronald, ini nampaknya jaringan kurang bagus sehingga masuk ke studio kami juga kurang bagus, kurang terdengar dengan baik, tapi intinya kami sudah bisa menangkap apa yang disampaikan oleh Pak Ronald dari Ndugama. Mungkin Pak Laos, ini memang masyarakat berharap ada pembangunan situasi keamanan yang lebih kondusif di hati mereka, bukan di wilayah saja, tapi di hati mereka juga harus dibangun rasa aman, begitu Pak Laos mungkin bisa sampaikan terkait ini. Ini pintu masuknya itu kami melihat selama ini adalah Lokakarya, begitu. Kenapa? Karena kita butuh bagaimana melakukan konsolidasi ya, secara internal ya di dalam masyarakat, sehingga apa yang masyarakat pikirkan, apa yang masyarakat harapkan, aspirasi masyarakat, tetapi juga masyarakat yang penting ya, masyarakat juga mengambil peran gitu untuk bagaimana bisa bahwa apa yang harus kita lakukan ke depan. Dan ini satu hal yang luar biasa. 2 hari itu sudah terjadi satu pembahasan yang paling tidak memberikan gambaran bahwa ada sejumlah masalah. Dan tidak hanya saja soal keamanan, stabilitas, tetapi juga termasuk penanganan pengungsi. Itu juga sudah dibahas. Yang menariknya begini, Lokakarya ini dibahas oleh masyarakat sendiri. Kita pemerintah memfasilitasi, mendampingi, dan bersama-sama dengan masyarakat untuk merumuskan. Dan kita baru saja selesai keluar dari Duga dan sedang mempersiapkan satu tahapan untuk merumuskan. Dan kemudian hasil-hasil itu akan kami sampaikan kepada pemerintah pusat dan semua pihak bahwa soal Duga ini bukan soal Bupati Duga, gitu. Bukan hanya soal pemerintah Provinsi Papua, tidak. Ini soal kita semua. Mengapa demikian? Karena Duga ini secara antropologi, ya, secara sosiologis, jadi membutuhkan penanganan khusus, begitu, pendekatan khusus, dan tidak bisa kita bandingkan dengan daerah lain. Dan apa yang tadi telah disampaikan Pak Mabel dan Pak Bupati, Pak Wentius, menariknya begini, ini masyarakat Duga sendiri sudah punya upaya, ya, untuk bagaimana menyelesaikan. Nah, kita harapkan pemerintah pusat dengar, gitu. Pemerintah provinsi, ayo berperan. Jangan tunggu begitu. Jangan Pak Bupati yang cari-cari. Tidak bisa, karena ini soal kemanusiaan. Secara bersama-sama, ini adalah tanggung jawab kita bersama, begitu. Dan itu sudah kita rumuskan di dalam Lokakarya, dan nanti setelah final kita akan sampaikan itu kepada Pak Laos. Presiden. Saya melihat Pak Laos ini orang di luar Kabupaten Duga yang masuk ke sana dan sudah beberapa kali masuk, dan Pak Laos sendiri merasakan kondisi yang ada di sana. Bagaimana Pak Laos bisa sampaikan ini ke masyarakat sehingga mereka juga tahu bahwa sebenarnya Duga itu tidak seperti yang diduga, dikira oleh banyak orang. Pak Laos. Tapi sebelum itu kita terima telepon dulu. Halo, selamat malam. Halo. Selamat malam. Halo, malam. Iya, selamat malam. Dengan Pak siapa, dari mana? Halo. Oke. Silakan Pak Laos. Halo. Ya. Iya, silakan. Dengan Pak siapa, dari mana? Silakan. Silakan. Sudah sambung, Kak? Oke, masuk. Silakan. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Saya di sini menyampaikan pesan dari mahasiswa dari Duga bahwa Bapak Bupati dan rekan-rekannya, dan juga termasuk
tim yang dibuat oleh Bupati dan rombongan, yaitu tim Lokakarya. Itu sebelum buat Lokakarya itu saya mau menyampaikan. Ini dengan siapa, dari mana? Saya Rocky Gwijangge. Rocky Gwijangge. Iya. Oke. Perwakilan mahasiswa. Oke, silakan singkat saja karena waktu kita sudah sedikit lagi selesai. Silakan Pak Rocky. Ya. Silakan singkat saja ya. Iya, siap. Oleh karena itu saya mau bilang Bapak Bupati dan rombongan membuat tim Lokakarya itu inisiatif dan sepihak. Maka dari itu kami perwakilan mahasiswa menolak namanya Lokakarya di Kabupaten Duga, oleh karena rakyat kami, masyarakat kami bakal kita yang lain semua dalam pengungsi belum aman. Titik itu kami dari mahasiswa. Baik, terima kasih Pak Rocky. Kami sudah tangkap apa yang Pak Rocky maksudkan. Saya ke Pak Bupati dulu. Ini kan sebenarnya apa sih yang ingin didapat dari Lokakarya yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan pihak-pihak terkait bagi masyarakat Duga ini? Karena mungkin ada yang melihat ini sepihak, tetapi sebenarnya ada pikiran-pikiran besar yang ingin dicetuskan dari sini, sehingga apa yang dilakukan di Duga itu bukan asal pikiran dari pemerintah, tapi ini bersumber dari bawah. Mungkin Pak Bupati bisa sampaikan. Baik, terima kasih atas masukan dari mahasiswa. Kami sangat menerima, dan itulah justru mengapa masyarakat kita tidak kembali, mengapa airnya masuk di rumah, mengapa hujan atapnya tidak tutup. Ini yang kabupaten ini kami adakan, tapi tidak ada yang terlindung. Maka kita Lokakarya ini payungnya untuk bikin parit dan supaya air jangan masuk sini sana. Kami yang punya Taman Loron ini juga punya harus hukum. Itu yang Bapak sedang pikir, dan apapun yang saya pikirkan ini untuk demi ke depan, untuk generasi aman. Bukan kepentingan untuk Bapak Ontius, tidak. Kepentingan saya punya tim-tim, tidak. Tapi menyuarakan bagaimana Bapak almarhum ini punya sejarah jalan, tapi anaknya ulang tahun dia harus dapat atau tidak hari-hari ulang tahun itu, kue ulang tahunnya. Kalau tidak ada dasar hukum, nanti banyak anak-anak yang muncul, sejarah kita itu hilang. Maka harus ada titik-titik yang pagari jalan. Dan pembangunan ini pun nanti semuanya arah ke pundak kita semua, bukan di pundak Ontius. Jadi Duga ini masih minta. Tadi pertama saya sudah sampaikan bahwa kita ribut di sana, kita perang di sana. Teman-teman lain itu sudah bangun rumah, sudah lain kota sudah naik, pesawat sudah ada, semua rumah. Kalau orang budaya membuat sesuatu itu di rumah, bukan di luar. Kapan lagi? Kita tunggu siapa? Ya. Baik. Membuat jadi tugas anak-anak mahasiswa itu kuliah, belajar. Saya ini siapkan untuk anak-anak punya tempat, supaya anak-anak datang itu jangan cari-cari tempat anak-anak. Jadi seharusnya itu anak-anak mahasiswa Duga itu harus mendukung penuh. Memang Bapak orang punya hati itu merdeka. Semua orang merdeka, orang Papua itu merdeka dalam hak segi banyak. Bukan merdeka bendera bintang kejora naik baru kita mau merdeka. Hei, bukan begitu. Saatnya kita mari membangun diri kita. Kita bangun rumah dulu yang kecil dari mulai, baru naik lagi yang besar. Begitu. Jadi atas masukan mahasiswa, terima kasih. Bapak orang segera selesaikan pendidikan. Supaya apa yang kamu pikir nanti masuk lagi bergabung, baru kita membangun Duga. Terima kasih. Pak Mabil, silakan. Baik, saya tambahkan. Terima kasih respon dari mahasiswa. Kami tua-tua memikirkan itu untuk generasi muda kalian itu nanti ke depan itu bagaimana. Jadi setelah bikin Lokakarya kemarin, Lokakarya itu di seluruh tanah Papua belum pernah buat, termasuk kota Jayapura. Belum punya. Provinsi Papua pun tidak punya. Baru dibuat di hutan sana belantara itu
itu menjadi referensi untuk seluruh tanah Papua, kabupaten, kota maupun di mana saya injak, saya buat, saya tanda tangan, bikin segera. Saya disuruh selaku pendiri kabupaten minta segera dibuat semua kabupaten-kabupaten di kawasan pegunungan Tengah Papua, termasuk calon-calon daerah otonom baru dan provinsi dan kota yang baru, segera bikin lokakarya. Jangan tutup mata semua kabupaten kota. Pemerintah jangan tutup mata. Buat regulasi yang benar, peraturan daerah yang benar, sesuai potensi dan wilayah yang ada di situ. Dan aspirasi ya. Yang sesuai dengan kebutuhan wilayah itu. Apa ada di situ? Contoh tadi saya bilang peraturan daerah Taman Lawrence. Tadi itu jadi undang-undang, bukan peraturan daerah, bukan perdasus, bukan perdasi. Baik. Data masih tambah. Perdasus dan perdasis dari tahun 2018 tidak pernah proteksi kepada orang asli Papua. Itu sudah ada perdasus yang sudah dari nomor 18, 19, 20, 21. Mana? Saya tahan mata di gedung DPR, saya bukan DPR. Mana? Pergub saja sampai jam ini tidak ada. Baik, baik. Terima kasih. Inilah saya turun sendiri. Saya buat di hutan, bukan di sini. Inilah selaku pendiri kabupaten buat. Tokoh masyarakat kita yang berbicara di malam hari ini memang memberikan pemahaman yang baik juga kepada kita sekalian, sehingga kita melihat bagaimana masyarakat berharap ada sentuhan-sentuhan yang bisa membangkitkan semangat rasa mereka untuk ikut bersama dengan pemerintah, keluar dari berbagai ketertinggalan yang selama ini mereka rasakan. Pak Laus, saya mencatat ada 5 tadi. Upaya percepatan pembangunan itu pertama pembangunan SDM, kemudian pemberdayaan ekonomi lokal, pembangunan infrastruktur termasuk jalan, jembatan, dan pelabuhan, bandara, sekolah, dan puskesmas, kemudian pelestarian lingkungan hidup, dan juga percepatan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan. Pak Laus, singkat saja dari keseluruhan 5 ini, Pak Laus melihat apa yang sangat penting untuk harus diperhatikan oleh pemerintah daerah sehingga ini juga bisa menolong pemerintah untuk bagaimana bersama memulai itu. Silakan Pak Laus. Iya, jadi yang paling mendasar ya, kalau kita bicara masalah memang nggak akan selesai ya, dan kita sendiri juga pasti akan pesimis kalau kita terus melihat situasi daerah ini kan eskalasi memang belum relatif stabil, tetapi bagaimana melihat masyarakat Duga ya, semangat masyarakat Duga ini itu satu modal, menurut saya itu satu modal. Oleh sebab itu saya melihat hal yang sangat terpenting dari semua program prioritas pemerintah ataupun yang datang dari aspirasi masyarakat yang akan menjadi fokus kita hari ini dan ke depan adalah bagaimana strategi pembangunan gitu. Jadi harus ada strategi akselerasi percepatan pembangunan di semua sektor gitu. Jadi kita harus lihat gitu ya, program APBN nasional ya, APBN yang ada di daerah itu apa begitu, bandara, pelabuhan. Kita lihat pelabuhannya misalnya di Mumugu, setelah dibangun nggak ada pegawai kementerian yang ditempatkan di sana gitu. Bagaimana kita mengatur alur keluar masuk logistik dan lain-lain. Nah, kita juga perlu melihat bahwa sejumlah program prioritas nasional itu harus dievaluasi gitu. Tapi kita juga perlu melihat program yang bersumber dari APBD provinsi misalnya. Nah, ini juga perlu harus dievaluasi, pendidikan, kesehatan, air bersih dan lain-lain. Kami mencatat dari sejumlah persoalan itu, memang persoalan titik terberat kita adalah bagaimana keamanan ya, stabilitas keamanan, dan juga termasuk dengan bagaimana penanganan pengungsi, karena ini sudah terjadi dan ini cukup lama. Bapak Bupati sudah bersuara kemana-mana ya, ke pemerintah pusat, ke pemerintah Papua, bahkan asosiasi bupati-bupati di Pegunungan Tengah. Tetapi poin yang paling penting adalah saya melihat bahwa kita harus segera merumuskan gitu strategi akselerasi dalam percepatan penyelesaian semua persoalan ini seperti apa. Jadi ada hal yang harus kita membangun karena itu tuntutan undang-undang, tapi ada hal yang harus kita dampingi karena ini persoalan budaya, ini persoalan konflik, ini
persoalan di mana sipil dan militer bertemu, lalu kemudian ada paradigma atau isu-isu yang berkembang di masyarakat kita. Jadi memang ini full, harus totalitas, dan oleh karena itu kita ingin mengajak begitu. Semua intelektual Duga, semua masyarakat Papua, semua pemerintah pusat, tidak bisa kita diamkan begitu. Karena ini menjadi persoalan kemanusiaan ya. Ini kita tidak hanya bicara soal pembangunan infrastruktur, tetapi ini bagaimana kita memanusiakan masyarakat kita di Duga ini menjadi manusia yang punya nilai, punya arti, bermartabat, dan mereka harus menjadi kuat di atas negeri mereka sendiri. Saya ingin kata kunci terakhir dari Pak Laus Ya, untuk Nduga apa? ya. Jadi Singkat saja. hari ini yang kita akan segera lakukan, dan apapun yang dengan kondisi yang ada, Duga ini adalah paru-paru dunia. Jadi kalau kita mau selamatkan dunia, selamatkan Duga. Di dalam keputusan internasional di PBB hanya 3 wilayah di planet bumi ini: Brazil, Kongo, dan Papua. Dan Papua itu pusatnya ada di Duga. Baik. Terima kasih Pak Laus Dio Calvin Rumayom, Esos MSI, Ketua Analisis Papua Strategi. Terima kasih. Saya ke Pak Naptali Mabel. Pak Naptali, singkat saja, apa yang Bapak ingin pesan kepada masyarakat kita untuk Nduga ini? Singkat saja. Baik, terima kasih. Mari bersatu, kembali duduk di Honai. Kami buat sendiri, maju, bangkit, mandiri, dan sejahtera. Baik. Pak Mabel mengajak masyarakat untuk mari kembali duduk dalam Honai, berpikir bersama, merancang sesuatu, merencanakan, lalu membangun Honai itu kembali menjadi Honai yang lebih bagus seperti itu. Pak Bupati, Baik. singkat. Terima kasih Bapak. Yang Duga, orang lain di luar tidak mungkin bicara untuk Duga, kecuali orang Duga. Kalau kita tidak lakukan, hanya tunggu barang jadi baru masuk, tidak mungkin akan jadi. Di sana itu orang bilang terbelakang. Duga itu tidak ada apa-apa. Tadi Pak Mabel sampaikan, itu udah bahasa itu dari dulu, bukan dari sekarang. Sampai hari ini juga, di sana itu lahan politik saja. Baru teman-teman penggunaan Papua ini, ya saya lihat itu mulai bangun, nyaman. Tapi di sana itu kita jadi lahan politik begitu terus. Sehingga ini juga fakta dan realita. Masyarakat sudah tanggal 2 berapa nih? Tanggal 2 Desember tahun 2021 sampai hari ini berapa tahun ini? Berarti ya Duga sendiri sudah merdeka itu. Harusnya sudah merdeka. Menjadi kesejahteraan. Karena selama ini masyarakat cerai-berai, tulang belulang, sudah tersebar di mana-mana. Secara manusia saya kepala sakit. Tapi apa yang saya sakit itu saya bawa beritanya ke negara. Negara tidak mungkin. Ini bahasa politik. Padahal kemanusiaannya itu di otak kita, di memori kita tidak ada. Maka sekarang saya punya bahasanya begitu. Baik. Ibu kota ini Duga masuk. Kalau tidak masuk, berarti apa yang mereka minta ini kasih. Begitu. Baik, Ya. terima kasih. Artinya Terima kasih. ini